Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GA Sport. Pada video kali ini kita akan menyimak ulasan beberapa finishing terbaik selama sejarah MotoGP. Beberapa di antaranya akan menghadirkan 5 persaingan ketat antara para riders di lap terakhir menjelang mencapai finish. Baik, kita langsung saja pada video pertama, persaingan antara Alex Rins dan Marc Marquez. Di mana pada lap terakhir ini, Marc Marquez lah yang memimpin sampai dengan beberapa meter sebelum mencapai finish. Tapi dengan kegigihan Alex Rins, di setiap tikungan bahkan di lintasan yang lurus, Alex Rins terus mengekori seorang Marc Marquez. Ini terjadi di balapan tahun 2019 di Silverstone. Alex Rins dengan kegigihannya terus memantau pergerakan Marc Marquez. Dalam finishing terbaik ini, Alex Rins berhasil menyalip atau mendahului seorang Marc Marquez. Pendahuluan ini terjadi di tikungan terakhir, yaitu pada saat seorang Marc Marquez akan mencapai finish. Perbedaan waktu antara Alex Rins dan Marc Marquez mencapai finish cuma sekitar 0,013 detik saja. Terlihat finish sudah diselesaikan oleh Alex Rins dengan baik setelah mendahului Marc Marquez di tikungan terakhir dan di lap terakhir pada balapan 2019 di Silverstone. Oke, balapan yang kedua yang terbaik yaitu antara Casey Stoner dan Ben Spies. Maksud saya finishing yang terbaik dan persaingan yang begitu ketat. Di sini tercatat bahwa perbedaan waktu finish antara Casey Stoner dan Ben Spies cuma sekitar 0,015 detik. Lebih lama dibandingkan dengan finishing Alex Rins di video yang pertama. Di sini, Ben Spies sudah dibayang-bayangi oleh Casey Stoner sejak di awal lap yang terakhir, di mana Ben Spies sempat menjauhi Casey Stoner beberapa meter di belakangnya. Namun dengan kegigihan seorang Casey Stoner, ia terus mengekori dan membayang-bayangi Ben Spies sampai dengan titik finish. Dengan begitu, Casey Stoner berhasil menjadi juara. Balapan ini terjadi pada tahun 2011 di Valencia. Kemudian di video yang ketiga, persaingan antara Tony Elias dan The Doctor Valentino Rossi. Balapan ini terjadi di Estoril pada tahun 2008, di mana tercatat perbedaan waktunya sangat kecil sekali, yaitu sekitar 0,002 detik saja. Di sini yang menjadi juara adalah seorang Tony Elias setelah berhasil mendahului Valentino Rossi. Persaingan ketat terjadi di antara 4 riders, ya bukan cuma 2 riders, tapi ada 4 riders di lap terakhir yang berada di garda terdepan. Tapi yang menjadi persaingan yang ketat untuk meraih gelar juara 1 di pertandingan ini antara Tony Elias dan Valentino Rossi. Sayangnya, Tony Elias sudah memimpin sejak awal laps terakhir ini dan beberapa kali sempat didahului oleh seorang The Doctor. Di tikungan yang kedua terakhir, Tony Elias kembali mendahului The Doctor. Tapi The Doctor di setiap tikungan berikutnya juga mendahului Tony Elias. Jadi persaingan ini begitu sengit dan ketat ya teman-teman. Namun ada gap yang terjadi, sejenis kelemahan motor yang saya lihat ya dari motornya Valentino Rossi sehingga tidak dapat menangguhkan kecepatannya di lintasan lurus sehingga ia didahului oleh seorang Tony
Elias dengan waktu yang sangat-sangat sedikit selisihnya teman-teman. Cuma 0,002 detik. Tidak sepengkejap mata ya, tapi tercatat oleh kamera bahwa Tony Elias berhasil menjadi juara pada balapan tersebut. Kemudian video berikutnya, balapan yang terjadi di Phillip Island pada tahun 2001 silam atau sekitar 22 tahun lalu, teman-teman. Di sini persaingan ketat antara The Doctor Valentino Rossi dan Max Biaggi. Awalnya The Doctor berada di belakang seorang Max Biaggi. Ia mengekori Max Biaggi dengan jarak yang cukup jauh. Kalau dilihat secara kasat mata, sampai dengan puluhan meter di belakang Max Biaggi. Tapi dengan kelihayan seorang The Doctor, dia mampu mendahului Max Biaggi sampai dengan titik finish. Pada balapan ini tercatat waktu yang dibutuhkan atau waktu selisih finishing antara Valentino Rossi dan Max Biaggi yaitu 0,013 detik. Di sini Max Biaggi tentu dapat didahului oleh seorang The Doctor di tikungan sesuai dengan skill yang dimiliki oleh seorang Dr. 46, teman-teman. Bahwa di tikungan sangat sulit untuk menyaingi seorang Valentino Rossi. Hal itulah yang membuat ia berhasil mendahului Max Biaggi meskipun ia sudah memimpin di laps terakhir ini dan sempat meninggalkan Valentino Rossi sampai puluhan meter di belakangnya. Selanjutnya persaingan ketat di finishing dengan selisih waktu cuma 0,002 detik saja antara Alex Criville dan Mick Doohan. Ini terjadi jauh di bawah tahun 2000 ya teman-teman, pada tahun 1996 di sirkuit Brno. Terlihat mereka berdua berasal dari klub yang sama ya teman-teman, yaitu Repsol Honda, antara Alex Criville dan Mick Doohan. Hal inilah yang membuat kru dan tim Honda deg-degan pada saat kedua ridersnya bersaing dengan begitu ketat dan cuma menghasilkan selisih waktu finish 0,002 detik saja. Bahkan kita membutuhkan waktu lebih lama untuk berkedip dari perbedaan waktu mereka mencapai finish. Ini adalah salah satu finish dengan selisih waktu paling sedikit sepanjang sejarah MotoGP antara rider juara pertama dan runner-up di balapan MotoGP. Keduanya sama-sama menggunakan kendaraan yang kuat sehingga persaingan dengan motor atau mesin motor sudah sangat ketat. Di sini kembali ke skills para rider masing-masing. Namun sayang sekali Mick Doohan harus ikhlas atas kekalahannya dari rekan grupnya yaitu Alex Criville. Oke, terima kasih teman-teman, dan itu juga menutup perjumpaan kita di video kali ini tentang finishing terbaik dengan selisih waktu antara sang juara dan runner-up cuma beberapa 0,00 sekian detik saja. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga Anda terhibur. Jangan lupa subscribe dan juga like video kita agar dapat menyaksikan video-video sejenis seperti ini. Terima kasih, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.